Ingsun kang njagani Dewi Rangganis supaya wong weruh dadi kepincut, dadi katut lan manut. Sedaya wau kersane Allah. Yang artinya, siapapun yang menjaga Dewi Rangganis supaya orang-orang lihat jadi tertarik, jadi ngikut dan nurut. Semua tadi kemauan dari Tuhan. Ini bukan doa ya Natmoy. Ini tuh mantra yang sering didengar sama Ganda. Oh, itu mantra? Mantra. Oh, Mantra yang sering banget keluar dari mulut kakaknya Ganda. Sebut aja namanya Yudi. Mantra yang bikin usaha Yudi jadi rame. Nah, tapi bukan cuma rame orang, ramenya juga sama sosok-sosok aneh lainnya. Wow. Intinya di awal tahun 2020, Yudi itu, yang si kakak nih, ngajak adiknya Ganda buat bikin usaha warung kopi di bagian depan rumahnya. Tapi di situ, Ganda yang baru selesai kuliah nolak ajakan kakaknya dengan alasan dia pengen cari kerja kantoran dulu buat cari pengalaman. Dan memang akhirnya Ganda diterima kerja di salah satu perusahaan swasta. oke. Makanya di situ akhirnya mau nggak mau si kakaknya ini Yudi yang udah kepengen banget buat bisnis nekat ngejalanin bisnisnya sendirian. Namanya warung baru buka, terus dihandle sendirian udah pasti susah kan. Urusan-urusan promosi tuh jadi nggak jalan. Jadi ya warungnya tuh masih sepi pembeli. Pokoknya di sini Ganda cerita kalau Yudi ini beneran udah ngeluarin modal dari tabungannya cukup gede. Bahkan bisa dibilang sampai nggak nyisa duitnya. Dan untuk beberapa minggu buka, pemasukannya bisa dibilang kecil banget, masih jauh dari cukup. Yudi sempat cerita ke adenya si Ganda kalau dia tuh takut misal seminggu lagi nggak ada pembeli, bisa-bisa warung kopinya tuh terpaksa tutup daripada makin ngabisin duitnya dia. Oke. Pas ditanya sama Ganda perihal apa solusi yang bisa dilakuin, Yudi malah bilang kalau dia tuh mau ketemu sama Pak Suraji tengah malam itu. Ya Ganda mikirnya, oh paling ini rekan kerja atau mentor bisnis dia kali ya. Udah tuh, pas banget hari itu tuh Ganda harus ngelembur di kantor. Dia baru pulang sampai rumah itu sekitar jam 11 malam. Dan pas nyampe rumah, dia kaget ngelihat Yudi lagi ngobrol berdua doang di tengah kegelapan sama bapak-bapak tua gitu. Bapak itu tuh ya tadi, Pak Suraji. Tapi secara wujud, Ganda tuh agak curiga karena emang gak kelihatan kayak pengusaha dari dandanannya. Orang dandanannya tuh beneran yang serba hitam, terus pakai cincin akik banyak sama kalung-kalung taring gitu loh. Kayak serem ya. Dan Ganda semakin yakin kalau orang ini tuh bukan mentor bisnis kakaknya. Pas diem-diem, si Ganda ini ngedenger Pak Suraji ini ngomong kayak gini, Natmoy. Kalau kamu benar-benar mau penglaris, ada satu cara, tapi ada harga yang harus dibayar. Ajian ini bukan untuk orang yang ragu, karena ketika mantra ini dibaca, pemiliknya, Dewi Rengganis, itu akan datang dan dia lapar, kata gitu. Oke. Ganda di situ agak kaget dengernya, tapi dia nggak berani buat tiba-tiba ikut campur, kan takut kenapa-napa gitu kan. Akhirnya karena besokannya itu weekend, dia sengaja buat ngajak ngobrol kakaknya ini. Dan pas besoknya dia tanya-tanya dan semacam ngingetin Yudi terkait apa yang mau dia lakuin, Yudi malah cuma ngejawab kalau nggak ada cara lain. Dan dia udah terlanjur janji ke Pak Suraji buat ngejalanin ritualnya. Oke. Ganda khawatir di situ sama apa yang diambil sama Yudi nih. Dan karena khawatir itu, Yudi nawarin Ganda buat jaga-jaga nemenin dia dari jauh aja. Siapa tahu kejadian apa-apa gitu kan. Ganda bisa langsung nyelamatin kakaknya tuh. Di situ Ganda nemenin Yudi nyamperin rumah Pak Suraji di kaki Gunung Semeru. Oke. Yang dipercaya alas Rengganis ada di sana. Di sana udah ada rumah gubuk kecil yang dikelilingin pohon tua. Terus di dalamnya ada banyak patung manusia tanpa wajah gitu, Natmoy. Bukan kayak patung manekin ya, tapi kayak yang kecil-kecil patung kayu Pinocchio gitu loh. Oh iya. Tapi nggak ada mukanya ya. Iya. Nah pas masuk, Pak Suraji kayak udah nungguin mereka datang sambil duduk sila di depan dupa. Di situ Yudi nggak lupa bawa beberapa persyaratan buat ritual. Ada segenggam tanah dari ruko warungnya, terus ada beberapa helai potongan rambut dia, sama burung perkutut yang harus disembelih hidup-hidup. Oke. Pokoknya di situ tanah, rambut sama darah burung ini tuh semacam dijampe-jampe, diritualin, habis itu dicampur jadi satu. Intinya tepat di tengah malam, cairan ini tuh harus ditaburin persis di depan warung sambil baca mantra yang dikasih sama Pak Suraji. Dan pas akhirnya semua ritual selesai, terus Yudi ngelakuin tuh perintah barusan. Beneran dong, besokannya nih warung beneran jadi rame, Natmoy. Bahkan dari pagi orang-orang itu tuh kelihatan banget kayak ketagihan sampai sesekali tuh ngomong, tempatmu ini enak loh mas, rasanya aku kayak ketarik buat masuk ke sini. Gitu-gitu aja terus. Jadi kayak berhasil mantranya ya. Nah beberapa hari awal tuh nggak ada gangguan apa-apa.
warung kopi buka dari pagi sampai jam 9 malam. Soalnya setelah itu Yudi harus clear area buat ngelakuin ritual rutinnya dia biar nggak kelihatan sama orang-orang. Sampai nggak tahu siapa, tapi ada satu hari di weekend, kebetulan Yudi ini lagi ada urusan, makanya dia minta tolong Ganda buat ngejagain warungnya. Nah, pas Ganda jagain warung, tiba-tiba Ganda ini ngelihat ada bapak-bapak tua gitu, pakaiannya serba panjang, terus berjenggot, dateng, tapi bukan buat mesen kopi. Orang ini cuman ngeliatin sinis dari kejauhan, terus pelan-pelan ngedeket sambil di setiap langkahnya terus baca doa gitu. Orang ini nyamperin Ganda, terus cuman ngomong gini, Muy, nak, kasihan pelanggan-pelangganmu ini, kamu orang baik, tapi kakakmu tidak. Jangan pernah bermain dengan alas rengganis. Apapun yang datang dari sana tidak akan pergi dengan tangan kosong. Udah, abis itu dia pergi gitu aja. Nah, di situ nggak tahu Yudi pergi kemana, tapi intinya untuk beberapa hari Yudi tuh nggak pulang dan otomatis ritual rutin nggak jalan kan? Iya. Karena Ganda emang nggak mau ikut-ikutan tuh dari awal, dia cuman bantuin buat jaga warung aja. Itu juga pas weekend. Nah, tapi sejak Yudi nggak pulang dan sejak ritual ini nggak lanjut dijalanin, warung kopinya tetap rame. Cuman gak dari pagi. Lebih tepatnya ramenya tuh di setiap malam. Bahkan pas warungnya tutup pun itu masih rame. Oke. Kata Ganda sering banget di setiap pulang lembur. Dan ya dia kan ngelewatin warungnya nih. Dia tuh sering ngeliat pelanggan tuh pada duduk di warung kakaknya dia tengah malam. Tapi katanya pelanggan-pelanggan ini tuh aneh. Kadang mata mereka tuh gak kedip, kadang mulutnya beneran nganga lebar banget, gak mingkem-mingkem. Bahkan ada suara riuh sering kedengeran, padahal mereka tuh nganga doang gitu. Tapi pas setiap Ganda balikin pandangannya buat ngeliat sosoknya, tiba-tiba sosok ini tuh hilang gitu aja. Ganda tuh sebenarnya bingung. Dia bingung warung kakaknya ini harus digimanain, karena dia juga nggak bisa ngehandle sesering itu kan. Iya. Setiap coba dihubungin pun Yudi nggak balas-balas sama sekali, nggak jawab-jawab. Ganda juga jadi stres tuh di situ. Soalnya katanya setiap tengah malam di saat pergantian hari dari dalam rumahnya, si Ganda ini sering banget ngedenger kayak suara pintu warung tuh kebuka. Ada orang-orang lalu lalang sambil terus ketawa-tawa, padahal ya gak ada orang sama sekali kalau dilihat. Orang pernah nih satu momen Ganda tuh ngintip dari jendela rumahnya ke depan ke arah warung kakaknya itu. Katanya pelanggan warung kopinya ini setiap tengah malam itu tuh datangnya ada yang ngerangkak, ada yang ngelayang, bahkan ada yang gak punya kepala. Nah, sosok-sosok ini tuh kayak dateng duduk terus pada ngejilatin meja warung gitu pakai lidah masing-masing. Gila. Dan di tengah Ganda lagi ngintip gitu, tiba-tiba pintu di sebelahnya, pintu rumahnya itu diketok kenceng sambil kedengeran ada suara cewek ngomong, tambah penglarismu Yud, tambah tumbalnya. Wah, Ganda tuh mulai takut di situ pas dengar kata-kata tumbal barusan. Karena yang ada di pikiran Ganda detik itu juga ya cuman kakaknya, Yudi, yang udah beberapa hari masih belum pulang juga. Ganda pelan-pelan buka pintu rumahnya, dan kali ini beneran ada sosoknya, Muy. Gak hilang gitu aja pas disamperin. Katanya di situ udah ada sosok perempuan pakai jubah hitam kayak melayang gitu, terus rambutnya tuh panjang sampai nyentuh lantai. Terus pas pelan-pelan sosok ini nengok ke arah Ganda, katanya mukanya tuh beneran cuman rongga-rongga bolong gitu doang. Beneran gak ada bola matanya, gak ada hidungnya, gak ada bibirnya. Beneran mirip boneka-boneka kayu yang ada di rumahnya Pak Suraji itu. Dan dari lubang mulutnya yang tanpa bibir itu keluar suara lirih perempuan bilang kayak gini, kalian sudah membuat Dewi Rengganis murka. Ini akibatnya. Kata gitu. Malam itu Ganda cuma bisa lari masuk ke dalam rumahnya. Dia teriak-teriak ketakutan. Terus dari situ dia mulai rutin lah buat ibadah aja, biar dia gak diganggu sama setan-setan lagi. Ganda beneran udah hopeless banget buat cari tahu di mana keberadaan kakaknya juga. Sampai tiba-tiba dia dapat telepon dari salah satu rumah sakit yang ngelaporin kalau kakaknya ini, si Yudi, itu hampir dirawat di ICU. Itu udah hampir seminggu. Karena koma. Dan kebetulan hari itu baru dapat kontak keluarganya buat dihubungin. Kata pihak rumah sakit, Yudi itu di malam itu pas dia pergi, dia kecelakaan tunggal di jalanan tengah malam. Tapi pas Ganda nyamperin Yudi di rumah sakit, kalau dilihat dari kondisi koma dan semua lukanya tuh kayak aneh aja kalau itu tuh kecelakaan tunggal. Bahkan karena Ganda ini gak percaya, dia sampai dikasih rekaman CCTV nih, yang kebetulan kepasang di jalanan tempat Yudi itu kecelakaan. Dan pas ngelihat rekamannya, itu jelas banget, Muy. Ganda ngelihat
kalau pas Yudi itu ngebut, tiba-tiba ada sosok mirip sama perempuan yang terakhir nyamperin ke rumahnya si Ganda ini muncul berdiri di tengah jalan. Gokil. Makanya Yudi jatuh kelempar karena nyoba buat ngehindarin sosok ini. Tapi orang-orang lain tuh nggak ngelihat, cuman Ganda doang yang ngelihat. Dan setelah hari itu, Ganda akhirnya ngebawa Yudi buat pulang ke rumahnya. Kondisi Yudi gimana? Sampai sekarang, sampai pas cerita ini dikirim nih ke kita, Yudi ini masih hidup, tapi beneran kayak stroke, nggak bisa apa-apa. Terus katanya hari ke hari badannya tuh makin kurus aja, beneran nyisa tulang. Dia sempat balik lagi ke rumahnya Pak Suraji, tapi katanya pas sampai di sana rumahnya tuh beneran udah hancur jadi abu gitu loh. Warga sekitar tuh bilang ada satu malam Pak Suraji ini rumahnya tuh kebakar abis. Kalau dikira-kira sama Ganda, itu waktunya tuh deketan sama waktu kakaknya si Yudi itu kecelakaan tunggal. Dan di tengah kobaran api itu kedengaran juga suara perempuan kenceng banget melengking, ketawa. Suara ini tuh dipercaya jadi suaranya Dewi Rengganis. Intinya di sini Ganda minta doa buat kakaknya ini, sama titip buat siapapun yang pengen buka atau ngejalanin usaha jangan sampai pakai bantuan gaib. Karena ajian penglaris itu bukan sekedar jampe-jampe, itu tuh kontrak. Dan yang mereka ambil sebagai bayaran kadang bukan uang, tapi bisa jadi apapun yang ada di sekitar kita. Ingat, apapun yang datang dari sana, alas Rengganis, gak mungkin balik dengan tangan kosong. Wah, Iya benar-benar. berarti bener kata orang random yang tiba-tiba ngeliatin si itu ya, yang dibilang kan kayak jangan ikut-ikutan, kamu orang baik. Yang si bawa apa jenggotan itu. Ternyata emang bener ya, apapun yang kita lakuin kalau emang berangkatnya dari setan terutama ya, hasilnya emang pasti bakalan hancur anjir. Iya. Iya. Dan itu resikonya sih, karena lo udah berani-berani main sama ilmu hitam.